Anda kembali di Breaking News TV One. Pemirsa, kami ajak Anda untuk langsung menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memantau jalannya sidang peredaran narkoba Teddy Minahasa. Hari ini menghadirkan saksi ahli, pemirsa, ahli pidana dari Universitas Indonesia, Eva Ahjani Zulfa. Dan sebelumnya, tadi pagi memang sidang Teddy Minahasa ini sudah menghadirkan saksi ahli lain, yakni ahli Badan Narkotika Nasional atau BNN bernama Komjen Pol Purnawirawan Ahwil Lowetan. Kita pantau pemirsa dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat jalannya persidangan Teddy Minahasa hari ini. Kalau pada Dunpleasant hanya yang menyuruh saja yang bertanggung jawab, pada Dunpleasant pada outlocking atau menggerakkan, baik yang menggerakkan maupun yang digerakkan dua-duanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hanya sarananya memang sarana penggerakan itu limitatif. Ya, dengan menjanjikan sesuatu, memberikan sesuatu dengan kewenangan yang ada padanya dan seterusnya yang ada di dalam pasal 51 ayat 1 kedua gitu. Jadi saya kira tidak bisa kita lompat-lompat ya, karena syaratnya atau parameternya beda-beda. Ya. Satu lagi ahli, ini terkait dengan 132 dan 55. Menurut ahli, kapan 132 dalam hal ini permufakatan jahat digunakan dan kapan juga 55 dipergunakan begitu? Kalau kita bicara tentang permufakatan jahat, tadi saya katakan bahwa yang dilarang adalah bermufakat untuk melakukan tindak pidana. Dan ini spesifik ya. Hanya ada di undang-undang pasal 110 KUHP gitu ya. Seingat saya Undang-Undang Terorisme pasal 15 dan Undang-Undang Narkotika 132. Jadi ini kejahatan-kejahatan yang memang serius yang mulia. Jadi Undang-Undang Pengadilan HAM juga ada. Jadi memang kualifikasinya seperti itu. Kenapa? Bersepakat saja kemudian sudah dimintai pertanggungjawaban pidana. Ya, bersepakat untuk satu tindak pidana yang belum dilakukan. Tadi saya katakan politik hukumnya deterrence, pencegahan sedini mungkin. Gitu. Nah, karena pembuktiannya nggak bisa, orang sendirian bersepakat nggak bisa, harus ada dua. Ya, dalam konteks ini kita tidak perlu menggunakan 55. Gitu ya. Jadi kecuali kalau kita bicara lembaga yang satunya percobaan. Ya, pada percobaan bisa dilakukan seorang diri. Ya. Mau katakanlah orang yang mencoba membeli ya, atau mencoba menawarkan gitu ya. Meskipun saya susah gitu, ada orang baru jalan gitu ya, untuk menawarkan ketangkep polisi, meskipun pembuktiannya susah sekali yang mulia. Ini percobaan untuk ya menawarkan, menjual gitu 114 ya. Dalam taraf itu kita sudah akan mengatakan ada permulaan pelaksanaan untuk menawarkan gitu. Ketika ada permulaan pelaksanaan untuk menawarkan, walaupun dia seorang diri, dia bisa dipidana. Tidak perlu 55. Tetapi ada beberapa orang yang mencoba menawarkan. Sama-sama mereka rame-rame jalan ke rumah si X. Gitu ya. Rame-rame jalan ke rumah si X sambil ngobrol-ngobrol, nanti kita tawarkan ya kepada si X gitu. Ketangkep polisi. Ya, jadi bersama-sama melakukan percobaan. Gitu. Ya. Jadi ini bisa saja dua-duanya dipakai, 132-nya dipakai, 55-nya dipakai. Karena perbuatannya masih masuk ke dalam taraf percobaan. Gitu. Nah, 55 sendiri bisa dipakai secara tersendiri kalau full toid, kalau sempurna. Tanpa harus menggandeng 132. Silakan. Saudara ahli, pasal 184 KUHP terkait alat bukti ada 5. Bisa saudara ahli jelaskan sesuai dengan pengetahuan dan pendapat saudara ahli terkait alat bukti? Iya, memang 184 ini menjadi alat ya, instrumen untuk kita membuktikan adanya satu perkara pidana. Jadi kalau kita lihat urutannya, ya ada saksi,
ada keterangan ahli, ada alat bukti surat, ada petunjuk, dan ada keterangan terdakwa. Ini buat saya bukan hanya sekedar urutan, tetapi itu adalah gambaran juga dari kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu. Itu pandangan saya terhadap 184. Kalau alat bukti surat, bisa saudara ahli jelaskan sesuai dengan pendapat saudara ahli? Ya. Kalau kita bicara alat bukti surat, sebetulnya apa yang ada di dalam 186 Ya. ya 186 KUHP itu kan kita bicara tentang satu, berita acara pemeriksaan, atau yang kedua pendapat seorang ahli, atau yang ketiga adalah surat yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh seorang pejabat. Jadi kualifikasi surat kurang lebih seperti itu. Meskipun tadi saya sampaikan kepada yang mulia, saya memang curious dengan perkembangan. Ya, perkembangan misalnya konteks hasil penyadapan, perkembangan mengenai alat bukti elektronik yang sering disebut sebagai surat elektronik. Itu sebabnya tulisan saya yang tadi saya sebut ya, tentang surat palsu itu sepintas lalu membahas mengenai hal itu. Yang saya anggap bahwa apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Kearsipan, Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang Narkotika itu sendiri menjadi perluasan dari 184. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah yang ditandatangani itu adalah alat bukti surat, dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut saudara ahli? Iya, sepanjang dia memenuhi apa yang disyaratkan di ketentuan KUHP itu. Ya. Ya. Kalau alat bukti keterangan tersangka, alat bukti keterangan tersangka ini, terdakwa, keterangan terdakwa, sepengetahuan saudara itu seperti apa? Ya, satu karena dia ditempatkan di tempat yang paling bawah yang mulia, tentunya kekuatan pembuktiannya itu yang paling lemah. Meskipun kalau kita membaca 188, dia menjadi penting, ya. Menjadi penting kenapa? Karena namanya keterangan itu kan tidak hanya pengakuan, tapi juga termasuk sangkalan atau sanggahan yang diberikan itu adalah keterangan terdakwa. 188 sumber petunjuk itu hanya 3. Iya. Saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Jadi kalau keterangan terdakwa yang sinkron dengan alat bukti lain gitu ya, maka jadilah dia petunjuk. Iya. Ya, petunjuk ini kan bisa petunjuk untuk mengatakan ya tindak pidana itu ada atau ya tindak pidana itu tidak terjadi. Ya. Gitu ya. Jadi bisa ke dalam konteks dua-duanya. Dia memang beban pembuktiannya paling kecil tetapi juga menentukan di dalam hakim mencari petunjuk tentang kebenaran satu peristiwa pidana yang terjadi. Ya. Terima kasih kalau dari saya. Oh, satu. Masih ada yang lain? Silakan. Terima kasih majelis. Kepada saudari ahli, saya mau menanyakan tadi pengembangan dari 184 KUHP. Bagaimana pengertian saksi sebagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 pasca putusan MK Nomor 65 Tahun 2010 yang telah diputus di tahun Agustus 2011. Apakah ahli bisa menerangkan? Terima kasih. Memang meskipun saya tidak terus setuju ya dengan putusan MK tentang perluasan saksi yang mulia. Jadi dikatakan saksi-saksi yang relevan dengan satu persidangan. Kita mengukur atau parameter untuk mengatakan ya relevan dengan satu peristiwa itu yang seperti apa itu sangat subjektif gitu. Tetapi itu sudah given ya.
Jadi bukan hanya apa yang ada di dalam KUHP saja yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri satu peristiwa pidana, tetapi perluasan di dalam putusan MK dengan mendudukan saksi yang relevan, meskipun mungkin testimonium di auditu ya, itu kalau keterangannya memang relevan dengan peristiwa pidana, hakim berdasarkan otoritasnya bisa menerima itu sebagai satu keterangan saksi. Silakan, masih ada. Izin majelis menambahkan sedikit lagi. Saudara ahli, dalam Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa Breaking News TV One akan kembali bersama rekan saya Aditya Nugroho. Tetaplah bersama kami.